Halo sahabat-sahabat Movidi, selamat datang di podcast terbaru kita. Kali ini kita podcast kedatangan bintang tamu nih. Ada Mas Awi Suryadi. Halo Mas Awi Suryadi, Halo, apa kabar Mas? Baik, sehat? baik, baik. Iya, Sehat, iya, iya. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Mas? Lagi ngerjain apa nih? Lagi persiapan rencana mau syuting bulan bulan depan, Juni pertengahan lah mungkin, atau Oh, Juni minggu ketiga. Juni ya. Oke, oke, oke. Iya Iya, nih. ya, syuting film lagi, tapi judulnya sebentar lagi lah di announce. Sebentar lagi dia nonton. Oke, oke, Iya. menarik, menarik. Iya nih, soalnya Mas Awi Suryadi pun sekarang ada dua karya lagi ya yang mau dirilis ya. Berarti ada Jurnal Risa ya, Jurnal Risa 27 Mei di Disney Plus. Terus juga Mm, Kisah Tanah Jawa ya, Kisah Tanah Jawa iya. Chapter One. Kalau itu belum belum ada tanggal rilis ya, kalau yang itu ya. Iya, sepertinya akan tayang di bioskop bulan September. Bulan September. Oke, menarik, Iya. menarik. Tinggal kita tunggu aja nih. Waduh, menarik, menarik nih. Kita juga ngomongin Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ya, Keteron Pocong Gundul. Teman-teman bisa ngelihat teasernya sebelum film Sewu Dino. Dan film Sewu Dino Betul. sekarang masih tayang bioskop. Jadi Ya. ya kalau bisa jangan telat ya, jangan telat ya. Karena emang Iya. kemarin nonton, waduh ngeri juga ya, ngeri banget ya. Ngeliatnya baru mulai udah pocong ketok-ketok pintu gitu pakai kepala, waduh. Yoi. Ngeri banget liatnya. Apalagi yang Yoi, yoi. adegan ini apa si Deva sama Pretty Moti lagi di mobil, terus dari atas, waduh gitu. Apaan tuh? Menarik, menarik, menarik. Oke, mungkin kita pengen ngebahas jurnal Risa dulu nih, karena yang udah paling dekat Hmm, banget nih waktunya rilis hmm. bulan ini. Jurnal Risa ini bisa dibilang serial pertamanya Mas Awi apa bukan? Enggak sih, serial horor pertama saya iya, cuma Oh, sebelumnya saya sudah pernah bikin serial. Serial pertama saya judulnya Duet, itu tahun, wih, udah lama tuh, tahun berapa ya? 2000 berapa belas gitu oh lupa. 2014. Buat buat Kompas TV yang main Adinia Oh, Wirasti, Tora Sudiro, oh, Abimana, itu series pertama saya tuh. oh, Judulnya iya. Duet. Lalu series kedua saya Single and Hopefully Happy, itu buat Kompas TV juga, yang main Dinda Kanya, Joanna Alexandra, Albert Halim, Matias Mucus. Waduh, Nah, terus gede-gede series semua. ketiga saya itu Catatan Si Boy di Oh, catatan si Net Boy TV. yang net ya. Ya, yang net. Oh, Jadi ini kalau series, ini series keempat. series keempat tapi serial horor Iya, pertama ya. ya betul. Nah, ini yang jadi pertanyaan paling saya eh, penasaran. Semua karyanya Risa Saraswati itu selalu dialihwanakan ke film. Apa yang ngebuat tiba-tiba Hmm. Mas Arwi sama Pak Manus tuh tiba-tiba pikir ini novel harus dijadikan serial nih daripada dijadikan film tuh apa? Gimana awalnya? Iya, kita ngerasa perlu ada format lain aja sih selain film Hmm, dari hmm, hmm, karya-karyanya Risa. Lalu karena novel yang ini hmm. bedanya kan, kalau novel Risa yang lain ceritanya semacam hampir sepotong-sepotong. Jadi kita Iya. bisa cuma berdasarkan cuma ngambil satu bab, terus kita kembangkan jadinya sebuah cerita 90 sampai 100 menit, artinya film gitu kan. Nah, kalau horor Hmm, yang kalau horor lagi, kalau novel yang ini em, Teror di Liburan Sekolah judulnya, hmm, memang hmm, ada awal, tengah, dan akhir sebuah cerita yang lengkap dibanding hmm, beda dengan novel-novel Risa yang lain. Nah, jadi kita ngerasa hmm, ya dengan cerita yang lengkap ini dalam satu buku kita punya kesempatan banyak gitu untuk ah, bercerita. Jadi daripada kita cuma bercerita 90 sampai 100 menit, ya kita bercerita 10 jam aja, 10 10 episode. jam. Iya, 10 gitu episode. sih. Dan supaya lebih seru aja sih, ada apa? Ada format lain lah gitu. Ya, Hmm, apalagi kan ini kita balik ke Risanya masih anak-anak kan. Risa ya masih benar, anak-anak. Terus benar. kali ini juga ada sepupu-sepupunya gitu. Kalau Sepupu-sepupunya. Danur Universe di film selama ini kan Risanya sudah dewasa kan. Hmm. Nah, Gitu sih. ini kan berarti permainnya anak-anak ya. Berarti Iya, eh susah nggak sih Mas ngedirect anak-anak? sangat. Sangat-sangat susah. Bukan kemampuan akting mereka ya, karena Iya, memang kemampuan ah, akting ah. mereka semuanya bagus-bagus. Memang kita udah pilih waktu casting,
kan kelihatan ya waktu audisi kelihatan. Jadi anak-anak ini sih kalau bicara bakat acting sangat-sangat berbakat. Nggak Sangat susah lah. berbakat. Untuk menerima arahan tuh nggak susah. Tapi yang Hmm. susah mendapatkan fokus mereka sih. Fokus Oke. mereka sehari syuting bisa 12 jam, kadang-kadang bisa 15 jam kalau lagi panjang kan. Nah, untuk Hmm. mereka, untuk kita bisa dapetin fokus mereka, stamina mereka, mood mereka itu yang lebih susah. Itu sangat susah Oh, dibanding pemeran dewasa. iya bener lagi. Iya, iya, iya. Kalau ngedirect anak-anak emang lumayan sih. Apalagi dengan series kan panjang, lebih panjang ya kalau nggak salah Iya, produksinya kan ya. Iya. betul. Betul. Kalau dari Saya Mas tuh total akhirnya 10 episode, 10 episode, 10 episode totalnya kayak saya 62 hari deh. 62 hari. enam Oh, puluh dua 62 atau 63 hari gitu enam totalnya puluh akhirnya. dua bulanan ya enam puluh berarti dua ya. lah ya, 62 hari. 2 bulan 2 hari paling ya berarti Iya, ya. iya. Heeh. Lumayan. Hmm. Nah, dengan total sebanyak itu, kalau film Mas Hawi udah pernah nyampe 60 harian juga nggak? Belum. Oh, Film belum ya? syuting syuting terpanjang saya waktu itu film KKN kayaknya. KKN di Desa Penari 33 hari. tiga Itu puluh tiga hari terpanjang saya. terpanjang. Iya, Nah, iya. kalau dengan total sebanyak itu waktu produksinya, Mas Awi sendiri lebih prefer, lebih seneng atau lebih enaknya di film atau di series? Di film, pasti di film. Di Kenapa? film. Karena ya memang selalu ada apa ya namanya? em, ada ruang lebih lah untuk kita berkarya. Waktu juga lebih panjang gitu kan. Udah gitu semuanya sih. Karena kan kalau film kita mikirin tayangnya harus di layar lebar gitu kan. Benar, Artinya benar, kan kita benar, harus benar. pakai kamera dan lensa yang terbaik. Lalu sound systemnya juga kan. Kalau di seperti kayak Iya, benar. KKN ataupun Kisah Tanah Jawa dari awal kita mau ngedesain soundnya Dolby Atmos gitu. Jadi kan kita juga post productionnya jauh lebih proper, color gradingnya jauh lebih proper, lebih lebih ada waktu, artinya bisa lebih 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 bisa banyak maunya gitu. Nah, kalau TV Hmm, kan ya kita tahu maksudnya tayangnya toh akannya di TV anyway gitu TV, kan. iya. Jadi ya sebisa mungkin kita kejar kualitas film, tapi tetap kepuasan itu lebih secara kreatif ya. Sebagai apa? Secara saya sebagai filmmaker, kepuasan tetap lebih tinggi kalau di Di film sih film. pasti, Oh, pasti ya. oke. Cuma series juga eh, beda kepuasan. Kalau series ya karena waktunya lebih panjang, jadi ceritanya bisa lebih detail gitu. Memang beda aja sih. Cuma kalau harus Hmm, harus milih gitu, misalnya saya cuma bisa syuting satu judul lagi gitu. Pilih apa ya pilih film tetap karena film memang ya. ya saya lebih enjoy di film aja sih Oke, basically. oke. Mm-mm. Menarik, menarik. Oke, oke. Sebelum kita ngebahas lebih lanjut soal jurnal Risa, ini ada satu pertanyaan yang paling banyak orang nanya. Timeline Danur ini gimana sih? Dari jurnal Risa, Ivana, Asih, Danur 1, 2, 3, dan sekarang juga mau 4. Timelinenya itu yang benar-benar dari yang pertama, lanjutannya itu gimana? Gitu. Orang sampai sekarang masih banyak yang bingung. Kalau kalau Junarisa jatuhnya di tengah-tengah antara Danur satu X1 yaitu si Prilly masih kecil ya. Oh, ya. Sebelum Ha, ha. sebelum Risa jadi Prilly. Nah, jadi waktu Danur Ah, satu kan film diawali Risa masih masih umur kecil. 8. Lalu dia Ah, wish for friends kan, dia friends minta ya. Ah, teman-teman karena dia kesepian selalu ditinggal kerja oleh ibunya. Lalu ah, dia didatangin lah sama Peter CS. ah, Terus ah. ibunya merasakan kejanggalan, ibunya manggil orang pinter, Risa dibuka mata batinnya, dia ngelihat kalau teman-teman itu ternyata hantu, lalu Risa dipindahin dari rumah neneknya, jadi nggak boleh main lagi di rumah neneknya. Nah ini nih Oh, masa-masa di mana Risa lagi belum ketemu Peter CS lagi. Jadi kalau di film seolah-olah sebelum dia jadi Prilly lah gitu. oke, Gitu. oke, Juna Risa oke. itu di tengah kira-kira antara X1 dan X2-nya X2-nya film Danur Danur. satu. Iya. Ah, Jadi kalau di X1 Risa masih umur 8, sedangkan kalau di X2-nya udah jadi Prilly, Prilly itu mungkin sekitar umur 17 gitu kali ya waktu Danur satu. Nah, ini nih di Jurnal Risa, Risanya umur 12, umur 11 gitu. Nah, kalau begitu orang yang mau nonton jurnal Risa ini apa harus nonton Danur dulu atau Danur setelahnya? eh Lebih baik kalau nonton Danur satu, tapi kalau enggak pun enggak apa-apa karena saya recreate adegan dari Danur satu waktu Risa Ah, dipisahkan dari Peter CS.
Jadi adegan itu tuh Oh, ada kita ada. recreate untuk jadi prolog di episode satunya Jurnal Risa. Oh, menarik, menarik, menarik. Berarti emang Mm-mm. sebenarnya kalau orang nggak nonton Danur pertama pun Nggak atau apa-apa belum sih, sempet nggak sebenarnya nggak apa-apa apa-apa. ya. Cuma Hmm, memang lebih lebih komplit aja kalau dia nonton lebih komplit minimal ya. Danur satu ya. Berarti ini kalau misalnya ada orang yang udah niatan nonton, apakah dia lebih enaknya udah nonton duluan atau antar aja deh setelah Jurnal Risa baru gue nonton? Enakannya gimana? Hmm, mungkin nonton jurnalisnya juga nggak apa-apa sih, nggak harus nonton Danur Oh, satu sih menurut saya. Iya. Heeh. oh, oke, 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 oke. Menarik, menarik. Ini menarik sih, menarik. Ini juga trailernya kalau teman-teman mau lihat udah ada di Disney Plus, udah bisa disaksikan ada trailernya dan saya juga udah ngeliat. Beberapa orang juga sudah komen. Mas Awi sendiri ketika bikin jurnal Rita ini apakah ada terinspirasi dari sesuatu atau apa gitu? Karena dari posternya kemarin kayak Stranger Things orang banyak bilang wah ini kayaknya jangan-jangan Stranger Things-nya Indonesia nih. Tapi horor apa gimana nih? Kalau Hmm, jurnal Rita ini inspirasinya gimana? mungkin karena yang paling paling sukses atau paling terkenal orang-orang tahu kan kalau show anak-anak Stranger Things. Iya benar, Cuma benar. dibilang kita terinspirasi dari Stranger Things juga enggak sih, karena memang kebetulan perannya sama-sama anak-anak gitu. Perannya sama Hmm, anak-anak. Kalau Stranger Things kan temennya hilang ya kalau nggak salah ya. iya Temennya temannya hilang ya, ya temen-temennya benar. hilang kayak semacam diculik oleh alien Alien, atau iya. makhluk gitu. Nah, sama persamaannya mungkin ini sama sama sekelompok anak-anak yang menghadapi sebuah masalah yang supernatural gitu lah. Mungkin agak persamaannya tuh begitu, cuma ya problemnya apa, villainnya apa, segala ya nggak sama sih, beda Nggak sama ya. beda banget lah. Maksudnya eh, kayaknya agak agak tergesa-gesa kalau dibilang ini Stranger Things Indonesia gitu, karena ya Hmm, ya kita tahu diri lah ya, maksudnya kita kan iya. budgetnya juga nggak ada apa-apanya lah dibanding Stranger Things gitu mah. Iya. Benar. Budget Stranger Things berapa ya? Berapa persennya dari kita ya? Iya. Dia kayak Makanya Stranger Things tuh jangan-jangan satu episode syuting berapa? bisa sebulan kali. Iya, Mungkin iya benar, kalau benar, nggak lebih benar. satu episode tuh gile. Ah, Saya satu episode itu syuting cuma bisa 6 bisa hari. bisa gitu. Iya, Iya, iya jadi benar. jadi maksudnya ya maksudnya mungkin orang bisa ngerasa, tapi ya mungkin saya pengen ngejaga-jaga ekspektasi orang gitu Oh ya. iya, benar, benar. Itu tuh ekspektasi orang tuh setelah ngeliat trailernya, posternya ada, wah Stranger Things Indonesia. Orang semua ngomong gitu, gitu. Ekspektasinya Tapi saya lumayan. sering banget saya tuh sering banget kena gituan. Waktu bikin film Street Society dibilang, wah ini Nah, Fast and Furious Indonesia, padahal wah iya enggak gitu kan. benar. Udah gitu waktu bikin Badut, wah ini It-nya It. Indonesia, padahal enggak juga gitu kan. Aduh. Aduh, aduh, iya sih sayang banget ya karena orang Indonesia emang ngeliat apa yang ada populer di luar, wah disamain nih ini Indonesianya nih gitu. Iya, Padahal iya. mah ya kelasnya ya ya beda lah gitu kan cara budget. Iya. Ini juga oke, begitu kita lanjut nih. Jurnal Risa ini horor berarti ya, horor adventure ya berarti ya, Horor anak-anak ya, horor adventure. Tapi tetap anak-anak ya. Maksudnya anak-anak ya. genre-nya memang 13 tahun ke atas atau 13 bahkan tahun ke hampir atas. segala umur lah boleh bilang. Oh Memang kita tiga, oh, bikin bikinnya moodnya Disney banget lah gitu, anak-anak banget. oh, Ramah untuk tiga sama belas untuk tahun ke atas, tapi hopefully sih harusnya segala umur juga aman sih. oh, menarik, Sama menarik. seperti waktu awalnya saya mulai Danu Universe. Waktu Ah, saya mulai Danu Universe kan memang pengennya bikin genre bikin horor oh, yang genre. bisa ditonton segala umur, bisa jadi Oh, film keluarga. Makanya Danur satu, Danur 2 kalau diperhatiin kan memang aman gitu kan, horor aman ya. segala umur. Baru 13 tahun belakangan ya waktu itu ya, 13 ya. segala umur malah. Oh, segala umur ya? Kayaknya Danur satu tuh kalau nggak salah segala umur. Nggak inget sih. Oh, Mm-mm, menarik, menarik. Cuman kalau gitu. kita ngeliat dari filmografinya Mas Awi ini, kalau bikin film horor, sejauh ini kan filmnya juga lumayan untuk 13 tahun, 17 tahun, dan lumayan keras Iya, ya. jadi sebenarnya yang memang dari awal diniatkan untuk 17 tahun tuh KKN. Oh, KKN di oh Desa memang Penari itu memang yang pertama. iya, KKN di Desa Penari memang Oh, karena kita pikir ceritanya kan memang 17 tahun ke atas lah ya. Penyebab benar, masalahnya benar. aja udah Penyebab karena mereka masalah ya. weak weak gitu kan. Jadi memang dari Iya, awal iya. memang ya kita maunya 17 tahun ke atas untuk Oh, KKN 13 tahun ke atas. gitu. Terus Kalau kalau Danur Universe yang saya pegang, mm, karena ini komunikasi apa diskusi saya dengan Risa Saraswati juga sih. mm, Teh Risa Saraswati bilang kan
Mas Awi fans saya tuh kebanyakan anak SD, anak SMP. Jadi ya kalau bisa kita bikin yang bisa mereka tonton lah gitu. Jangan nggak perlu ada adegan pacaran, apalagi ciuman segala gitu-gitu. Oh ya saya pegang tuh omongan Arisa. Maksudnya sesuai sih. Saya waktu itu juga bikinnya waktu Danur dimulai kan kebanyakan horor. Ya banyak yang horor esek-esek gitu kan. Benar, Jadi benar, genre apa benar. image film horor tuh kan rusak waktu itu. Iya, Boleh benar. dibilang gitu lah dianggap murahan lah, dicampur esek-esek lah. Nah, saya kayak restart genre horor dengan horor segala umur bisa disaksikan oleh keluarga. Nah, ini Jurnalisa tuh seperti itu lagi. Sebuah genre meskipun genrenya horor tapi tontonan keluarga sih. Tontonan keluarga, benar-benar. Berarti Mm-mm. emang aman ya, soalnya kan kadang-kadang tuh ada anak-anak yang yang nggak bisa kalau ditakut-takutin. Nah itu kalau misalnya ini horor anak-anaknya Mas Awi ini kira-kira seberapa horor gitu? Apakah yang kayak apa ya? Yang kayak Tim Burton kah? Kan kalau Tim Burton kan pernah bikin film horor yang untuk anak-anak, atau horornya itu seberapa gitu? eh yang pasti nggak ada yang sadis-sadisan, nggak sadis, Oh, nggak bloody, nggak gore gitu kan. ah, Tapi ah, ah, ya atmosfer tetap serem, tetap ah, jump scare banyak. ah. Oh, berarti emang Iya, lebih ke mainin nggak atmosfer ya, sadis lah, berarti nggak sadis nggak ya. sadis ya. Ah. Iya. Kalau jump scare mungkin ya mungkin yang bisa diterima anak-anak ya mungkin ya. Ya, tetap ada lah, tetap fun gitu sih. Nontonnya sih harusnya tetap fun gitu, tetap Hmm. dikagetin seru-seruan. Dari sini seru-seruan. Oke, benar benar benar. Hmm. Nah, ada nggak sih Mas yang bikin sulit nih? Karena kan experience nonton horor di bioskop sama di TV jelas berbeda. Ketika kita merasa Betul, betul, ngeri nonton film di bioskop, aduh ngeri banget. betul, Pas kita nonton di TV, lah kok biasa aja ya. Kemarin gue takut deh betul, adegan ini. betul, Bener. betul banget, iya, betul Bener. banget. Maksudnya contoh terdekat mungkin ya saya nonton film Kimo di bioskop gitu sama nonton series dari Teluh Darah aja udah beda gitu Nah, kan. iya Ya bukan bener, bener. bukan bukan salah Kimonya gitu ya. Iya. Benar kamu Orang apa bilang nih ya. nggak Saya serem? saya nonton di rumah kan sambil megang HP lah. Iya. Tahu ntar paket-paket di luar gitu kan. Emang beda Bener. gitu. Nah, Maksudnya itu ya cara Mas Awi ngatasinnya gimana tuh? memang itu dari awal udah kita aduh gimana ini ya susah sih memang kalau nonton di rumah sih. Iya, Nonton makanya apapun sih bener lebih lebih ya bener. Heeh. ya memang seharusnya tuh ya makanya again kenapa tadi saya ditanya lebih prefer bikin series atau film ya saya juga lebih suka bikin film seperti itu juga karena saya sebagai penonton pun beberapa apa tontonan tontonan tuh memang cuma bisa dinikmati secara sepenuhnya kalau di bioskop gitu kan Nah, kita benar. sudah komit kita sudah komit untuk bayar 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 tiket dalam waktu 1,5 jam 2 jam itu kita udah kasih attention kita full ke layar jadi kita juga Hmm. kita sebagai pembuat film si pembuat konten perlu komitmen dari si penonton juga gitu kan nah jadi ya Hmm. ya karena kali ini format series ya 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 kalian inilah apa commit to it lah gitu Iya, usahakan iya, sebaik iya. mungkin untuk nonton Nonton, nonton. tanpa ada gangguan lain meskipun saya harus akuin susah gitu karena saya Susah, pun benar. merasakan itu ya waktu nonton ya contoh terdekat ya Teluh Darah gitu kan Iya, benar. Iya, iya, iya. Oke, kalau gitu susah memang nonton. nonton ya Iya, benar. nonton apalagi horor kan kalau horor kan Iya, kita perlu konsen gitu maksudnya kalau konsentrasi. kayak drama atau komedi Ah, ya kita iya, pos-pos gitu masih cuek lah masih 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 cuek. agak masih masih Ah, nggak apa-apa kalau horor kan udah kita build kan udah kita ah. build lagi suspense atau gangguan gangguan gitu Iya. memang lebih susah sih nonton Kadang-kadang dia mau bangun atmosfer, nggak berasa. Aduh, kok nggak berasa iya ya gue nontonnya sini ya? iya betul betul Benar, benar, benar. Oke lah kalau gitu teman-teman. Jurnal Risa 27 Mei di Disney Plus. Serial horor nih, serial horor anak-anak nih. Jadi bisa nonton di rumah sama anaknya. Kalau yang punya anak, terus yang bisa ngajakin bapak. Kalau misalnya bapak mamanya takut film horor nih aman gitu. Jadi kayak iya siapapun bisa pasti nonton untuk gitu. ditonton sekeluarga anak-anak Ah, bapak-bapak ibu-ibu pamannya segala asik sih untuk tontonan ah. keluarga. Tuh, pokoknya kalau yang takut film horor tapi pengen nonton film horor ya kayaknya ini ya cocok ya, cocok banget ya Hmm, hmm, mau hmm. dicobain gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut nih Oh, yang yang saya kedua. sukanya juga dari Jurnal Risa sih sebenarnya yang saya sukanya dengan Jurnal Risa kan banyak tuh yang Hmm. orang tua yang nge-DM saya, Mas Nah, Awi oh banyak. anak saya lucu nih atau Mas Awi anak saya cakep nih dia suka nih kalau disuruh nyanyi atau disuruh acting. Nah, coba deh para orang tua yang ngerasa anaknya punya atau suka bakat acting nonton Jurnal Risa deh. Kalian bisa Nah, ngelihat bagaimana anak-anak ini
semuanya berbakat dan ya mereka commit gitu, kerja capek, syuting sampai malam. Jadi kalian bisa tunjukin Junarisa ke anak-anak kalian, bisa lihat deh nih mau gak nih begini gitu. Maksudnya Ya, bisa jadi contoh yang baik sih, bisa jadi dan contoh yang juga baik jadi untuk standar anak-anak. acting untuk anak-anak tuh kayak gini ya. Iya, Jadi jangan iya, kayak iya, di bawah ini ya. Ini bisa nggak kamu nge-build kayak gini actingnya iya. gitu. Heeh. Oke, oke. Jurnal Risa 27 Mei di Disney Plus. Langganan aja. Yang kedua nih ada yang teasernya bikin orang kepikiran terus gitu loh. Di Sewu Dino Hmm. baru ketok-ketok Iya, itu kurang ajar banget. Kurang ajar Alhamdulillah banget. lu, maksudnya ya responnya cukup cukup berkesan sih. Responnya Berkesan. seru-seru di Terus ya. Twitter, di Instagram ya. Memang memang itu sih yang kita mau karena tayangnya mungkin masih agak lama gitu ya September. Cuma kita begitu mau kita present sesuatu dari film Kisah Tanah Jawa ini kita maunya orang langsung langsung inget lah gitu. Iya benar Apalagi itu kan tuh. di depan sebuah film besar juga kan di depan Iya Seudino. benar. Jadi kita kayak trying to steal the spotlight gitu Iya, dari spotlight. Seudino. Itu kurang ajar banget. Soalnya waktu kemarin saya Iya. nonton Lebaran kedua kan ada teman-teman yang udah nonton bilang wah gila ini kurang ajar nih. Kemudian kayak oh paling ini sih paling kayak serem-serem aja gitu kan. Pas nonton ah kurang ajar. Dua adegan yang paling kurang ajar menurut saya yang pocong ketok pintu sama yang di mobil Eh, itu kurang iya, ajar iya. bikinnya. Ada kisah Tanah Jawa Chapter One Pocong Gundul. Ya, ini berarti kisah Tanah Jawa ini dari ini ya, dari yang kan kalau dulu ada seriesnya itu dari YouTube. Kalau yang kisah Tanah Jawa yang dari Mas Awi ini adaptasinya yang Dari dari mana? novel, Oh, dari dari yang novel. novel. Oh, oke oke. Hmm. Jadi yang berarti yang bikin beda soalnya orang banyak yang bingung nih, apakah sama Hmm. universe-nya atau enggak? Nggak, Karena kan pemainnya juga nggak Deva. beda beda universe. Oh, Iya, beda jadi universe. kayaknya kalau yang series Kisah Tanah Jawa Merapi itu kan narasumbernya seolah-olah salah satu pembaca ya. Pokoknya seorang pembaca tuh reader yang bercerita kan. Jadi Iya, benar. Deva Mahendra bukan mainin Om Hao. Nah, Oh kalau di iya, Kisah Tanah Jawa Chapter One itu Deva Deva berperan sebagai Om Hao. somehow. Jadi ini kita semacam Oh. perkenalan sebuah universe baru, universe-nya Om Hao, universe Kisah Tanah Jawa, di mana kita bertemu dengan orang yang mempunyai kemampuan untuk berretrokognisi. Kita kenalin lah itu gitu. Benar. Dari banyak serinya Kisah Tanah Jawa karena saya tahu Kisah Tanah Jawa tuh serinya banyak banget. Kenapa ngambil chapter one-nya Hmm. Pocong Gundul? Iya, karena saya sih ini sih, saya pengen sosok villain atau sosok hantu yang belum pernah saya garap sebelumnya gitu. Ah, Jadi kan saya belum pernah tuh bikin pocong gitu kan. Dan terus ah, yang membedakan lagi kan pocongnya juga bukan pocong biasa kan ini kan. Memang benar, dia benar. waktu hidup sebagai manusia aja memang seorang dukun ilmu hitam, dukun santet. Jadi memang Wah. dia sebagai manusia aja udah sesat, udah jahat gitu. Apalagi dia jadi hantu kan. Jadi ya iya itu sih. Jadi kayak saya saya pengen punya sosok hantu yang belum pernah saya garap aja yang unik lah Belum gitu. pernah digarap. Menarik, 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 menarik. Apa yang ngebikin adaptasi ini beda dari Danur? Karena kan yang orang tahu Mas Awi ngeadaptasi baru novel Danur ya. Hmm. Ya, ini kan berarti Hmm. adaptasi novel kedua yang orang tahu Kisah Tanah Hmm. Jawa gitu. Yang bikin bedanya apa nih dari Danur Nah, lompat ke Kisah Tanah Jawa? mungkin yang paling membedakan ini sih kalau kisah tanah Jawa dewasa. Jadi kalau Lebih deh, Danur oh Universe kan tadi saya bilang horor segala umur, nggak umur. nggak ada darah-darah sadis-sadis. Nah, kalau kisah tanah Jawa ini ada Oh, ya ada adegan gore sedikit. hmm, Definitely tontonan dewasa sih. Maksudnya tontonan dewasa. banyak adegan yang cukup cukup gruesome lah gitu, cukup cukup ngeri lah gitu. Cukup Maksudnya ngeri ya. cukup nggak kalau orang apa kalau orang nggak tahan yang agak-agak jijik atau agak-agak geli Oh, darah gitu mungkin mungkin nggak bisa nonton mungkin kisah tanah mungkin Jawa. nggak bisa nonton Kisah Tanah Mm-mm. Jawa. Oh, Iya, pokoknya berarti memang ini lebih lebih iya lebih ada gore, lebih ada sadisnya. lebih ada gore, lebih ada sadisnya. Wah, tuh Iya, ngeri heeh. juga. Iya, 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 iya. Nah, kalau gitu, ini nggak sih, apa, susah nggak sih kalau misalnya, apalagi kan image Mas Awi ini sebagai orang yang udah megang Danur, gimana Hmm. cara Mas Awi ini supaya orang soalnya kadang-kadang kemarin ada yang teaser, ada yang komen, wah ini agak-agak kayak Danur nih, wah ada yang kayak ini, kayak ngilangin image-nya itu untuk di kisah Tanah Jawa ini gimana? Sebenarnya kalau orang benar
pengamat film saya gitu ya, atau yang ngikutin Hmm. film-film saya, dari Danur kan saya sempat ngerjain satu horor yang adaptasi dari film Korea, Sunyi. Sunyi. Itu Ya, aja beda udah. iya, Dari kan saya ngerjain Danur satu, Danur dua, lalu saya lupa tuh Asih dulu apa Sunyi dulu ya. Hmm. Kayaknya Asih dulu deh. Danur satu, Danur dua, Asih, terus saya ngerjain Sunyi. Nah, itu udah beda tuh. Oh. Sunyi dari universe saya udah beda menurut saya gitu. Dan memang secara sadar saya bikin beda. Dan kalau orang yang merhatiin sih, misalnya orang yang nggak suka Danur tapi bisa suka banget sama Sunyi gitu. Nah, Hmm. itu aja berarti beda kan, karena dia nggak suka Danur Hmm. tapi dia suka Sunyi gitu misalnya. Nah, Hmm. terus dari Danur ke kakak ini Desa Penari itu juga beda banget Benar, benar, gitu. benar. Jadi kayak harusnya orang ngerasa sih kalau oh iya di kakak ini udah nggak sama juga sama Danur. Nah, dari teaser KTJ, dari kisah-kisah Tanah Jawa, harusnya orang juga ngerasa sih kalau ini Rasa beda lagi dari Danur. beda lagi. Iya. Oh, Apalagi menarik, ntar menarik. sih kalau nonton filmnya bakal bakal kerasa sih. Saya cukup Oh, pede lah. Oh iya, yang ini juga lebih ada actionnya. oh, Maksudnya ada bukan action. bukan action berantem ya, bukan Ah, ah, action berantem ah. gitu, tapi action sequence gitu. Karena Ada ini banyak. Betul, agak-agak, betul, betul. iya karena kayak ada agak-agak adventure-nya gitu. Berarti emang kalau bobot beratnya pun juga lebih berat kisah Tanah Jawa ya, berarti ya. Jauh, jauh, Jauh. jauh. Bahkan Waduh. bahkan sebenarnya tingkat kesulitannya kisah Tanah Jawa dibanding KKN aja lebih sulit syuting kisah Tanah Jawa saya. Waduh. Kalau Berat, KKN itu berat, berat berat, karena berat. agak, lokasinya itu cukup banyak gitu kalau KKN. Hmm. Dan kita berhubungan dengan ular. Eh, Oh, jadi KKN itu yang bikin lama tuh gitu. Scene-nya lebih banyak, udah gitu lokasi-lokasinya sulit, sama ya ya. banyak ular kan. Nah, kalau kisah Tanah Jawa, secara teknis jauh lebih susah. Jadi memang Hmm. jauh lebih menantang dan adegannya jadi ya jauh lebih seru sih, maksudnya lebih Jauh lebih action seru. dibanding KKN. Menarik, menarik. September masih lama ya. Rencananya berarti kan Capture One. Berarti ini udah ada perbincangan bersama Pak Manut kira-kira kalau misal mm, insya Allah Hmm. laku nih, Amin. kira-kira universe-nya universe-nya ini apakah mau dibuat sequel dulu atau mungkin ada spin-off, apakah udah diperbincangan apa gimana nih sama Pak Manut? Dari bukunya Kisah Tanah Jawa sih sebenarnya ada satu judul yang saya udah suka banget. Tadi saya pikir mau buat itu duluan, tapi mungkin Oh, dari pihak Kisah Tanah Jawanya juga ngerasa yang lebih potensial dan unik dan orang-orang kenal tuh si Pocong Gundul ini. Pocong Nah, Gundul ini. sebenarnya ada satu judul yang saya ngerasa, wah ini bisa jadi film horor yang beda lagi nih. Horor yang Hmm. mungkin kayak bisa saya combine dengan genre lain, tapi saya belum bisa Hmm. sebut judulnya. Pokoknya salah satu judul di novel Kisah Tanah Jawa deh. Nah, kalau insya Allah Kisah Tanah Jawa Chapter Amin. One Pocong Gundul bisa sukses, Amin, amin, saya amin. sih udah bilang ke Pak Manoj dan ke Andy sequelnya tuh harusnya dari buku yang satu ini gitu. Yang ini. Oke, Iya, oke, benar, yang benar, saya benar. lebih suka itu saya bilang. Oke, oke. Terus juga keputusan Deva sebagai pemeran utama di film ini tuh apa? Apakah ada rembukan dengan Om Hao-nya atau ini Ada. permintaan? Oh, langsung ada Om Hao-nya juga Eh, ya berarti ya. jadi kita ada beberapa calon. Heeh, Memang heeh, tadi Deva tuh sebenarnya selalu jadi pilihan pertama, tapi karena dia sudah memerankan di Kisah Tanah Jawa series dan heeh. perannya bukan Om Hao kan, jadi saya takut oh, Ah, bener yang tadi kan kamu bilang ada orang yang ah, agak bingung gitu kan. benar, benar, benar. Saya justru berusaha menghindari itu. Saya pikir, wah Deva udah main di series ya dan bukan berperan sebagai Om Hao juga gitu. Takutnya orang bingung gitu kan. Jadi saya pikir ya udah Deva kita keep dulu. Nah, saya ada uh, approach beberapa pemain yang kita suka banget, schedule-nya nggak bisa ternyata. Lalu ada Hmm, satu yang ya mungkin orang mungkin bisa ketebak lah, pokoknya seorang aktor yang actingnya bagus banget, tapi memang sering main film, tapi hampir nggak pernah main film horor. Em, kita suka, maksudnya jaminan lah ini aktor jaminan. Pak Manoj sama MD ngomong kalau ini aja gimana? Wih, menarik juga saya pikir meskipun dia sudah sering main tapi belum pernah horor gitu kan. hmm, Tapi schedule-nya agak-agak susah dan Om Hao-nya sendiri ternyata kok kayak rada kurang cocok ya Mas Awi gitu. Ya udah jadi dia hmm. malah tetap kalau Deva lagi aja nggak gimana. Ya udah kita akhirnya balik ke Deva. Ah, begitu. Oke, oke, Jadi oke. memang kita kita libatkan sih pemilihan pemeran Om Hmm. Hao tuh kita 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 libatkan sih Kita Om Hao. libatkan ya. Oke, oke. Iya. Ini terakhir sih supaya orang makin tertarik. Ada nggak sih satu adegan yang benar-benar
menarik banget yang boleh di spoil tapi yang nggak ada di teaser supaya orang makin penasaran buat nungguin. Ada. Itu waktu syuting juga susah. Jadi ada satu adegan di mana Walisti yang diperankan oleh Iwake itu adegannya mau dikubur. Nah, jadi karena kita Oh, syuting di sebuah pohon beringin tua, nggak tahu tuh ratusan atau ribuan tahun. waduh. Om Hao-nya sendiri aja waktu datang ke lokasi langsung ngedeketin saya, bisik-bisik, Mas Sawi ini sih ada banyak, dia bilang gitu. Ada banyak ini Mas Sawi, dia bilang gitu. Ya, nah, jadi Waduh. waktu kita syuting di lokasi itu ada dua kali kejadian tuh. Ada salah satu pemain yang kesurupan, tiba-tiba dia melolong seperti seekor serigala. Satu Waduh. kali lagi kayak kejadiannya si Iwake lagi tiduran di dalam lubang kubur, tiba-tiba dia panik, mukanya pucat, nggak bisa bangun, terus akhirnya dia bisa bangun, mukanya pucat banget, saya lihat dari monitor, kenapa tuh, terus, minta minum lah, terus tiba-tiba minta naik, dia bilang dia tadi ngerasa kayak ada yang narik dia dari dalam katanya, gitu, itu Waduh. di film pun adegannya seru banget dan yang waktu kita syuting pun sempat tegang lah, tegang banget. Waduh, menarik, menarik, menarik. September ya, berarti ya, benar ya, berarti Ya. September, Hmm. September. Oke, wah itu tadi menarik banget ya. Jurnal Risa itu sangat menarik. Kisah Tanah Jawa Chapter One menarik banget ya. Kalau Jurnal Risa 27 Mei, sementara untuk Kisah Hmm. Tanah Jawa bulan September perkiraan saya. September, ya. Ah. Ya, paling ya itu saja. Makasih banyak Mas Oke, Awi untuk waktunya. sama-sama. Terima kasih banyak untuk teman-teman juga. Jangan lupa ntar nonton 27 Mei dan juga tungguin Kisah Tanah Jawa. Mungkin ntar teasernya bakal ditayangin di YouTube ya, berarti ya. Iya, harusnya sih. Ah, Mungkin harusnya. dekat-dekat Seudino sudah selesai tayang lah. Oke, 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 oke. Saya Hmm. baik, udah nggak sabar untuk melihat lagi teasernya sih. Oke, Hmm. terima kasih banyak Mas Oke, Awi atas waktunya. iya sama-sama. Terima kasih banyak untuk teman-teman Mufidi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.